Komando Pertahanan Udara Nasional memiliki data otentik mengenai masih tingginya angka pelanggaran wilayah udara di Indonesia saat ini. Sejumlah penerbangan pesawat tak berizin atau black flag yang masuk dan melintasi wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil disekat untuk kemudian diusir atau dipaksa mendarat force down. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan seolah pesawat-pesawat asing tersebut tak jera masuk ke wilayah udara NKRI tanpa mengurus terlebih dahulu persyaratan yang ditetapkan? Pertama adalah bahwa kalau masuk ke wilayah udara Indonesia ini, maka mereka tak akan mendapatkan tindakan. Mereka mengurus perizinan melintasi ke negara lain, tapi untuk ke Indonesia ini mengabaikan, ujar Panglima Kohadutnas. Faktor kedua, lanjutnya, kendali ruang udara Flight Information Regional atau FIR di sebagian wilayah Indonesia Barat yang masih dipegang Singapura hingga saat ini juga memberikan andil terhadap tingginya kejadian ini. Dari 163 pelanggaran wilayah udara nasional, sebanyak 79 kali dilakukan oleh pesawat sipil, 78 kali oleh pesawat militer, dan 6 kali oleh objek tak dikenal. Imran Baidirus menyatakan, menghadapi persoalan ini, ada sejumlah faktor yang kiranya perlu segera dilaksanakan, baik dari sisi kebutuhan sistem kesenjataan maupun perangkat pendukung lain seperti undang-undang. Di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan alutsista sesuai requirement Kohadutnas, sehingga tugas penegakan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. Kemudian, percepatan realignment FIR Jakarta dan penempatan Air Defense Identification Zone untuk meningkatkan pengendalian wilayah udara nasional. Selanjutnya, prioritas penyusunan undang-undang pengelolaan ruang udara yang menentukan sanksi pidana bagi aerial intrusion dan kewenangan penyidikan bagi TNI Angkatan Udara. Keempat adalah penyusunan standar operasional prosedur atau SOP bersama antara instansi terkait yang mengatur penanganan pesawat setelah pemaksaan mendarat oleh Kohadutnas TNI AU. Bagi Kohadutnas TNI AU maupun komunitas maskapai sipil Indonesia, pengendalian wilayah udara atau FIR oleh Singapura seringkali dirasakan memang menyulitkan, dan ini bukan rahasia lagi. Pesawat TNI AU misalnya, dalam melaksanakan misi maupun operasi di wilayah barat, khususnya di sekitar Kepulauan Riau hingga Natuna, harus patuh pada kendali Singapura, padahal mereka terbang di wilayah udara Indonesia. Jadi, semua penerbangan harus menunggu instruksi dari Singapura. Hal yang sama diakui oleh para pilot pesawat komersial yang terbang membawa penumpang. Saya terbang sejak tahun 1977. Kalau masuk wilayah FIR Singapura, ya harus tunduk pada perintah mereka. Padahal saya pikir ini wilayah Indonesia. Mengapa yang atur Singapura? Maka kami mendorong upaya mengambil alihan FIR secepatnya kepada Indonesia, ujar Kapten Hafrin Shah, Ketua Federasi Pilot Indonesia.